Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Para pemegang saham, kuasa dan para anggota Dewan Komisaris serta Direksi Perseroan, serta para undangan dan hadirin yang kami hormati. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam rapat pada hari ini. Sesuai dengan pasal 10 ayat 13 huruf A, Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Dewan Komisaris tanpa mengadakan rapat nomor MDE-0996 DKOM-5 tanggal 7 Mei 2024, maka saya selaku Komisaris Independen Perseroan akan mengetuai dan memimpin jalannya rapat ini. Selanjutnya dengan ini, rapat pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 secara resmi dibuka pada pukul 09.51 waktu Indonesia Barat. Guna memenuhi ketentuan anggaran dasar perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam rangka penyelenggaraan rapat ini, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. A. Menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia atau Bursa pada tanggal 7 Mei 2024 melalui surat nomor 010-MDE-5-5-2024 berikut perubahannya dengan surat nomor 010-MDE-5-Korset-5-2024 tanggal 16 Mei 2024 dan B. Melakukan pengumuman pada tanggal 16 Mei 2024 dan pemanggilan pada tanggal 31 Mei 2024. Keduanya melalui situs web bursa di www.idx.co.id, situs web resmi perseroan di www.mncdigital.com, serta pada sistem easy.kesei di www.easy.kesei.co.id. Selanjutnya, kami minta kesediaan Bapak Notaris untuk menginformasikan jumlah saham dari para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam rapat. Terima kasih Bapak Ketua Rapat, para pemegang saham, kuasa para pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan undangan yang terhormat. Setelah memeriksa daftar pemegang saham perseroan per tanggal 30 Mei 2024 dan daftar hadir para pemegang saham dan atau kuasa yang diberikan pada kami oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh perseroan yaitu PT BSR Indonesia, maka saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini berjumlah 11.686.539.916 saham yang mewakili 96,3025% dari jumlah seluruh saham perseroan dengan hak suara yang sah. Untuk seluruh mata acara, sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan yang mensyaratkan kehadiran rapat lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Oleh karena sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, maka quorum kehadiran untuk penyelenggaraan rapat umum pemegang saham tahunan ini telah terpenuhi untuk seluruh mata acara rapat. Demikian saya kembalikan pada Bapak Ketua Rapat. Terima kasih Bapak Notaris. Karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan rapat ini telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka rapat perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Senin 24 Juni 2024, dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Selanjutnya saya nyatakan bahwa rapat dengan ini saya lanjutkan. Sesuai dengan pemanggilan rapat, maka mata acara rapat hari ini adalah sebagaimana dalam tampilan layar. Para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham perseroan yang kami hormati. Pemaparan kondisi umum perseroan akan disampaikan bersamaan dengan penjelasan mata acara pertama, yaitu laporan tahunan Direksi Perseroan. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat adalah sebagaimana tercantum dalam tata tertib rapat yang telah dibagikan kepada para pemegang saham yang juga dapat diakses melalui situs web perseroan di www.mncdigital.com dan situs web penyedia Electronic Groups di easy.kesei sebagaimana sebelumnya telah ditampilkan pada layar. Para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang kami hormati,
Perlu kami sampaikan bahwa mengingat adanya keterkaitan antara mata acara pertama, kedua, dan ketiga rapat ini, maka ketiga mata acara tersebut akan dibahas secara bersamaan, di mana kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pengambilan keputusan sehubungan dengan ketiga mata acara tersebut akan diselenggarakan secara bersamaan. Maka marilah kita langsung membahas mata acara pertama, kedua, dan ketiga rapat, yaitu 1. Persetujuan laporan tahunan Direksi Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Persetujuan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 atau acquit at the charge. 3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Terkait dengan mata acara ini, saya persilakan Direktur Utama Perseroan Bapak Nursing untuk memberikan penjelasan mengenai mata acara pertama, kedua, dan ketiga rapat ini. Kepada Bapak Nursing kami persilakan. Terima kasih Bapak Ketua Rapat, para pemegang saham, kuasa para pemegang saham Perseroan, dan para undangan yang kami hormati. Perkenankanlah kami untuk menyampaikan laporan tahunan Direksi Perseroan dan penjelasan mengenai laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Laporan direksi yang kami sampaikan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan yang dapat diakses melalui situs web Perseroan, situs web bursa, dan situs web penyedia IRUPS isi.kese. Selanjutnya izinkan saya langsung memaparkan dengan slide pertama mengenai corporate structure daripada MSIN, MNC Digital Entertainment Tbk atau ticker code-nya MSIN. Struktur korporasi MSIN seperti terlihat di layar terdiri dari 4 pilar utama, di mana masing-masing dikelola dengan nature bisnisnya masing-masing. Yang pertama adalah bagian produksi konten. MSIN memiliki berbagai macam rumah produksi yang masing-masing memiliki fokus pada genrenya, seperti MNC Picture untuk drama, MNC Animation untuk animasi, Asia Media Production untuk reality dan game show, Star Pro untuk infotainment, dan Vision Pictures untuk konten original dan OTT. Semua production house kami memiliki production output yang terbesar di Indonesia, dan performance kontennya juga menduduki top program di genrenya masing-masing. MSIN juga mengoperate MNC Channel, di mana konten-konten yang diproduksi oleh MNC Media and Entertainment di-repackage dan monetize dalam bentuk pay channel untuk platform pay TV. Kami sangat unggul dalam sisi konten dan adalah pembuat konten dan pemilik IP terbesar di Indonesia, baik untuk platform digital maupun untuk platform non-digital. Seluruh produksi MSIN didukung dan menggunakan fasilitas produksi Movieland yang terletak di kawasan ekonomi khusus MNC Lido. Kedua adalah, sebagaimana dapat dilihat di slide, adalah talent, multi-channel network, dan medsos. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Namun saya dapat sampaikan kalau unit ini memiliki sifat yang sangat strategis di dalam grup. Talent pool yang kami miliki sangat besar, memudahkan kami untuk mengkontrol availability daripada artis-artis untuk proses produksi konten di MSIN. Pada sosial media, juga kami yang terbesar dari sisi jumlah subscriber dan viewers. Yang ketiga adalah iNews Media Group. Pertengahan tahun lalu memang kita telah integrasikan seluruh platform dengan basis pemberitaan dan informasi yang ada di bawah MNC Media and Entertainment. Dan ini juga nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, di mana penggabungan ini memberikan dampak yang sangat baik untuk Perseroan secara keseluruhan. Last but not least adalah dua super apps OTT kita, yaitu RCTI Plus dan Vision Plus. Di mana RCTI Plus adalah OTT dengan basis iklan
dengan pertumbuhan yang luar biasa, dan Vision Plus OTT berbayar seperti pada umumnya, namun memiliki key differentiator yang sangat unik dengan pilihan-pilihan konten lokal terbaik dan banyaknya program-program olahraga. Next. Dari sisi konten MSIN, untuk konten-konten yang diproduksi di bawah MSIN, kami memiliki kapasitas produksi yang terbesar di 4 genre program penting, yaitu drama dengan pangsa besar production output sebesar 33,2%, animasi dengan 88,5%, reality 64%, dan infotainment sebesar 33%. Selain itu, kami juga memproduksi film untuk bioskop dan juga konten original untuk platform OTT kami. Kami juga mengupload konten-konten yang sama dalam format yang pendek untuk diupload di medsos. Dengan jumlah upload sebesar 500 sampai 700 klip setiap harinya yang menghasilkan sekitar 1,5 miliar views setiap bulannya. Selain produksi konten video untuk platform-platform media yang ada, MSIN juga memproduksi konten dalam format articles pemberitaan yang diupload ke portal online dan OTT kami sebesar 70.000 artikel lebih dalam 1 bulan. Pada industri konten, peluang pendapatan tidak hanya kami dapatkan untuk kepentingan sendiri, tetapi juga kami dapat lisensikan dalam bentuk kontennya sendiri dan juga format, skrip, dan karakternya. Sebagai tambahan, kami melakukan lisensi konten sepanjang tahun 2023 ke Netflix, Prime Video Amazon, Bain Media Group, Netgeo, dan lain-lain. Next. Seperti yang kami singgung pada beberapa kesempatan lain, saat ini kami juga sedang dalam proses penyelesaian proyek Movieland. Movieland yang kami bangun di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City dengan luas 21 hektar, yang mengusung konsep industri film dan serial drama terintegrasi akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas produksi seperti lokasi pengambilan gambar dalam bentuk fasad dan backlot, peralatan dengan teknologi kelas terdepan mulai dari kamera, sound system, hingga peralatan canggih lainnya untuk mendukung seluruh proses produksi mulai dari praproduksi, produksi, dan juga pasca produksi. Saat ini pembangunan Movieland sudah 64% secara keseluruhan dan kami targetkan akan tuntas sepenuhnya pada Q4 atau paling lambat Q1 2025. Beberapa produksi konten kami sudah dilakukan di Movieland selama 2023 seperti syuting untuk Cinta Alesa, Jangan Bercerai Bunda, Takut Enggak Sih, Kesetiaan Janji Cinta, Mahligai untuk Cinta, Cinta Berakhir Bahagia, dan 20 judul FTV Ramadan. Di 2024 ini seluruh produksi daripada dilakukan di KIK Lido City. Dengan adanya Movieland, kami akan dapat meningkatkan kapasitas produksi konten serta peningkatan kualitas on screen. Dari sisi efisiensi ini yang harus dicatat, dengan adanya Movieland juga akan mengurangi sekitar 20% dari overhead cost produksi konten. Next. Dari sisi SMN atau Star Media Nusantara, ini adalah untuk unit manajemen artis di bawah MSIN. Star Media Nusantara memanage lebih dari 400 artis dan juga lebih dari 200 multi-channel network atau YouTuber. Semua artis yang ada di bawah manajemen kami kontrak dengan jangka waktu yang panjang selama 10 tahun, yaitu 5 tahun pertama plus opsi perpanjangan 5 tahun kedua yang ada di MSIN. Kami selalu mendapatkan aliran artis baru setiap tahunnya karena FTA kami milik MNCN selalu konsisten menayangkan program-program pencarian bakat unggulan seperti Indonesian Idol, The Voice, MasterChef Indonesia, X Factor, Indonesia's Got Talent, dan lain-lain, di mana biasa kita pilih ya rata-rata sekitar 10-15 besar itu harus sign up ke manajemen artis kita. MSIN juga memiliki label musik di bawah Star Hits dan Suara Bintang yang masing-masing memiliki fokus tertentu pada genre pop dan dangdut atau Melayu. Pada media sosial, kami juga yang terbesar. Pada ketiga platform YouTube, Facebook,
dan TikTok setiap bulannya mendapatkan rata-rata 1,5 miliar views. Total subscriber dan follower per Desember 2023 telah mencapai hampir 600 juta. Medsos merupakan salah satu strategi kita untuk melakukan promosi pada artis, program, dan konten-konten kita agar mendorong penonton untuk akhirnya mengakses platform kita sendiri, yaitu FTA TV kita, PTV kita, dan OTT platform kita. Sebagaimana saya sampaikan di awal, next, izinkan saya menjelaskan lebih detail mengenai iNews Media Group. iNews Media Group ini dibentuk sebagai hub pemberitaan dan informasi yang terbesar di Indonesia dengan mengintegrasikan platform-platform milik MNC Media and Entertainment seperti FTA TV kita, Pay TV, Medsos, OTT, radio, dan portal online. Dengan beroperasi di bawah manajemen yang sama, akan tercipta banyaknya efektivitas, efisiensi, integrasi, dan juga peluang untuk cross-selling, cross-promo, dan bundling iklan atau antar platform. Pada 2023, MSIN telah menggabungkan seluruh operasional portal online miliknya ke iNews Media Group dan harapannya inisiatif ini dapat meningkatkan engagement dan pendapatan bisnis portal perseroan. Perseroan telah menuntaskan konsolidasi dua portalnya Celebrity.id dan Spotstar.id ke dalam Okson.com untuk menjadikannya sebagai portal online informasi umum terlengkap dan terpercaya di Indonesia. Sehingga saat ini di bawah MSIN kami memiliki 4 portal online inti melalui inews.id, sindonews.com, okson.com, dan idxchannel.com dengan aggregate 52 juta pengguna aktif bulanan atau MAU. Next. Last but not least, ini adalah super apps OTT platform kita. Yang pertama adalah RCTI Plus yang merupakan effort OTT super apps yang terdiri dari 5 kategori konten yang meliputi layanan video, baik itu streaming maupun video on demand dan konten kreatif lainnya, serta agregator berita, agregator audio yang meliputi audio series, audiobook, podcast, dan agregator radio, kompetisi UGC Talent Search, dan musik. Per Desember 2023, RCTI Plus memiliki lebih dari 69,7 juta pengguna aktif bulanan dan RCTI Plus merupakan aplikasi yang gratis untuk pengguna dan 100% pendapatannya berasal dari iklan. Sementara yang kedua, Vision Plus yang merupakan SVOD OTT Super Apps yang memberikan pengguna akses ke lebih dari 20.000 jam konten video on demand eksklusif, lebih dari 110 saluran linear premium lokal dan internasional, dan konten orisinil yang diproduksi oleh Vision Pictures. Selain itu, Vision Plus juga menyediakan lebih dari 75 game untuk meningkatkan traffic dan engagement bagi penggunanya. Pada Desember 2023, Vision Plus memiliki sekitar 42 juta pengguna aktif bulanan dan 2,5 juta pelanggan berbayar. Kedua aplikasi ini baru saja operasinya kita gabungkan untuk meningkatkan performa keduanya. Konten-konten premium Vision Plus akan ada di dalam RCTI Plus, sehingga pengguna RCTI Plus apabila mengakses aplikasinya dapat melihat atau preview konten premium daripada Vision Plus, dan apabila mau menonton akan ditawarkan paket berbayar seperti apabila user mengakses aplikasi Vision Plus. Outlook untuk keduanya akan baik sekali, apalagi dengan berbagai strategi konten yang telah disiapkan di dalamnya, banyaknya deal untuk program-program pilihan, produksi original yang akan menjadi key differentiator, dan pilihan-pilihan konten terbaik daripada MNC Group. Sebagai konklusi, pertumbuhan untuk seluruh bisnis MSIN kami harapkan akan berjalan baik di tahun 2024 ini, despite industri media yang saat ini sangat penuh tantangan. Hal ini dapat saya sampaikan karena adanya peningkatan dari sisi penjualan konten dari rumah produksi milik MSIN yang dapat dilihat secara Q1 2024 Q on Q performance dibandingkan dengan Q4 2023, di mana ini merupakan kontributor pendapatan utamanya
Kedua, akan adanya lonjakan yang signifikan terhadap pelanggan berbayar di Vision Plus karena adanya banyak program olahraga, khususnya bola, seperti pertandingan Timnas Indonesia, pertandingan-pertandingan persahabatan yang dikelola oleh MNC Media and Entertainment atau RCTI Premium Sports, dan adanya Euro 2024 yang baru mulai minggu lalu. Kami harapkan 2024 akan menjadi tahun yang baik untuk MSIN, dan kami optimis pada 2024 ini kami akan bisa mencatat lagi pertumbuhan yang positif secara year on year. Sekian dari saya dan terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Ibu Dewi untuk menyampaikan penjelasan kinerja keuangan perseroan. Silakan. Terima kasih Bapak Nursing. Selamat pagi para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang saya hormati. Berikut saya akan memaparkan kinerja keuangan PT MNC Digital Entertainment Tbk untuk tahun buku 2023. Selama tahun 2023, perseroan berhasil membukukan pendapatan konsolidasi sebesar 2,9 triliun, turun 16% apabila dibandingkan dengan pendapatan konsolidasi tahun 2022 sebesar 3,5 triliun. Pendapatan konten, IP, dan talent turun 36%, dari 2,4 triliun menjadi 1,6 triliun. Pendapatan digital turun 7% dari 1,5 triliun menjadi 1,4 triliun. Penurunan ini disebabkan karena berbagai kondisi makro yang berdampak langsung terhadap belanja iklan di Indonesia secara keseluruhan. Pendapatan subscription atau OTT naik 18% dari 422 miliar menjadi 498 miliar. Pertumbuhan ini berasal dari peningkatan jumlah pelanggan berbayar pada Vision Plus karena adanya penayangan spesial program sport sepanjang tahun 2023 seperti MotoGP, sepak bola AFC dan Euro Qualification, ada badminton, FIBA Basketball World Cup 2023 dan Asian Games. Vision Plus juga meluncurkan beberapa judul original series baru yang semuanya memberikan kontribusi yang sangat positif terhadap peningkatan pelanggan berbayar bagi Vision Plus selama tahun 2023. Beban pokok pendapatan turun 16% dari 2,45 triliun menjadi 2 triliun. Laba bersih perseroan turun 22% dari 340 miliar menjadi 265 miliar. Laporan posisi keuangan konsolidasi PT MNC Digital Entertainment Tbk tahun buku 2023. Total aset naik 3% dari 6,5 triliun menjadi 6,7 triliun. Pada tanggal 6 Maret 2023, perseroan telah mengkonversi seluruh surat sanggup yang diterbitkan perseroan sebesar 3,3 triliun menjadi saham dalam perseroan sesuai dengan jadwal pelaksanaan HMETD yang tercatat di bursa, sehingga total hutang jangka pendek berkurang 85% dan total ekuitas naik menjadi 5,7 triliun dari penerbitan saham baru perseroan dan laba periode berjalan. Kami optimis ke depannya kinerja perseroan akan terus membaik, khususnya di industri OTT dan pelanggan berbayar, dengan semakin banyaknya eksklusif konten sport yang akan dihadirkan di Vision Plus seperti Euro Cup 2024 yang sedang berlangsung, AFF 2024, serta beberapa judul original series baru dan berkualitas yang akan rilis dan ditayangkan sepanjang tahun 2024 ini. Selanjutnya saya juga akan menyampaikan usulan penggunaan keuntungan perseroan. Para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham perseroan yang kami hormati, perkenankanlah kami untuk menyampaikan rencana penggunaan keuntungan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 1. Mengusulkan penggunaan keuntungan bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut. Sebesar 1 miliar rupiah akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan anggaran dasar perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Tidak ada pembagian dividen perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Sisa keuntungan perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk pengembangan teknologi, khususnya untuk peningkatan produk digital perseroan, produksi konten,
pemenuhan kewajiban pinjaman serta memperkuat struktur permodalan. 2. Menetapkan pembagian bonus yang telah dianggarkan di mana kewenangan untuk menentukan mengenai besarnya bonus tersebut serta pelaksanaan pembagiannya diberikan kepada Direksi Perseroan. 3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan keuntungan sebagaimana disebutkan di atas, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan dengan tetap memperhatikan peraturan di bidang pasar modal. Demikianlah penyampaian atas rencana penggunaan keuntungan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak Nursing. Terima kasih Ibu Dewi Tembaga. Demikianlah laporan tahunan Direksi Perseroan dan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta rencana penggunaan keuntungan perseroan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak Ketua Rapat. Terima kasih Bapak Nursing. Para pemegang saham dan kuasa, para pemegang saham yang kami hormati, demikianlah penjelasan direksi mengenai laporan tahunan Direksi Perseroan dan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta rencana penggunaan keuntungan perseroan. Selanjutnya saya selaku Komisaris Independen Perseroan akan menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Bapak-bapak dan ibu-ibu para pemegang saham, kuasa para pemegang saham perseroan, dan para undangan yang kami hormati, perkenankan saya selaku Komisaris Independen Perseroan sebagai perwakilan dari Dewan Komisaris Perseroan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2023 guna memenuhi kewajiban yang diatur dalam pasal 116 butir C pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan antara lain: A. Mengawasi jalannya pengelolaan perseroan oleh direksi. B. Memantau pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kesetaraan, dan kewajaran pada seluruh kegiatan usaha perseroan. C. Memberikan masukan kepada direksi untuk terus memperbaiki kebijakan-kebijakan perseroan, antara lain dengan menyempurnakan standar prosedur operasional dan kode etik perseroan yang dapat berlaku juga bagi seluruh unit usaha di bawah perseroan. Dalam melakukan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit yang melakukan pertemuan secara rutin dengan manajemen untuk menelaah laporan keuangan perseroan, termasuk melakukan pertemuan dengan akuntan publik untuk membahas laporan keuangan tahunan auditan sebelum dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan audit internal dan tindak lanjut atas temuan audit internal, pelaksanaan manajemen risiko, pelaksanaan sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system sebagai sarana pelaporan pelanggaran oleh karyawan. Dari tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris, dapat kami simpulkan bahwa direksi telah melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Demikian laporan singkat tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 ini saya sampaikan. Penjelasan secara lebih rinci mengenai fungsi pengawasan dapat dilihat pada bagian tata kelola perusahaan dalam laporan tahunan perseroan. Dewan Komisaris Perseroan mengucapkan terima kasih kepada seluruh direksi dan karyawan atas kerja keras dan dedikasinya selama tahun buku 2023. Juga kepada para pemegang saham perseroan atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan. Dewan Komisaris berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan yang efektif dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan perusahaan. Selanjutnya berkaitan dengan hal-hal sebagaimana telah disampaikan tadi, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengusulkan kepada rapat untuk memutuskan sebagai berikut. Mata acara pertama rapat, menyetujui dan menerima dengan baik laporan tahunan Direksi Perseroan, termasuk di dalamnya laporan berkelanjutan perseroan, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Mata acara kedua rapat, menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradireja Suhartono
serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, masing-masing atas tindakan pengawasan dan tindakan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 atau equit at the charge, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta dengan mengingat laporan tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Mata acara ketiga rapat. 1. Menetapkan penggunaan keuntungan bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut. I1, sebesar 1 miliar rupiah akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. I2, tidak ada pembagian dividen perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Dan I3, sisa keuntungan perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk pengembangan teknologi, khususnya untuk peningkatan produk digital perseroan atau Super App OTT dan portal online, dan produksi konten, pemenuhan kewajiban pinjaman, serta memperkuat struktur permodalan. 2. Menetapkan pembagian bonus yang telah dianggarkan di mana kewenangannya untuk menentukan mengenai besarnya bonus tersebut serta pelaksanaan pembagiannya diberikan kepada Direksi Perseroan. 3. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penggunaan keuntungan sebagaimana disebutkan di atas. Satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal. Para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham perseroan yang kami hormati, tibalah saatnya kesempatan bagi para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham perseroan untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan pendapat sehubungan dengan penjelasan mata acara pertama, kedua, dan ketiga tersebut. Bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang akan mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapatnya, baik secara langsung atau elektronik, kami mohon menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya sesuai prosedur dalam tata tertib rapat. Selanjutnya kami persilakan apabila ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan untuk mata acara pertama, kedua, dan ketiga. Terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Oleh karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan atas usulan keputusan mata acara pertama, kedua, dan ketiga rapat sebagaimana disampaikan tadi dengan menyetujui secara musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya untuk mata acara pertama, kedua, dan ketiga rapat ini kami persilakan kepada Bapak Notaris untuk melakukan penghitungan suara. Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau abstain diharap mengangkat tangan. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik yang belum memberikan suara agar segera memberikan suaranya dalam jangka waktu 30 detik. Apabila telah lewat batas waktu tersebut akan dianggap memberikan suara abstain. Tata cara ini berlaku untuk seluruh mata acara rapat. Pada Bapak Notaris kami mohon untuk dibantu penghitungan suara. Bapak Pimpinan Rapat, untuk mata acara pertama ini terdapat 100 saham memberikan suara abstain, tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju. Dan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar serta peraturan otoritas jasa keuangan, suara abstain akan diperhitungkan dengan suara mayoritas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa total suara setuju yaitu sebanyak seluruh pemegang saham yang hadir dalam rapat ini atau 100% telah menyetujui usulan yang dimaksud untuk mata acara pertama. Terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Sesuai dengan pernyataan Notaris, dengan ini saya nyatakan bahwa rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tadi. Para pemegang saham dan kuasa, para pemegang saham perseroan yang kami hormati, sekarang kita akan membahas mengenai mata acara keempat rapat, yaitu persetujuan atas perubahan susunan pengurus perseroan. Kita melanjutkan perhitungan mata acara kedua dan ketiga, mohon izin. Oke.
Mohon maaf, Bapak Notaris. Silakan, Pak. Bapak Ketua Rapat, mohon maaf tadi karena ada kendala teknis. Jadi dapat disampaikan bahwa untuk mata acara kedua dan mata acara ketiga, sama seperti mata acara pertama, terdapat 100 saham memberikan suara abstain. Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan pasal 47 POJK 15 2020, suara abstain akan diperhitungkan dengan mayoritas pemegang saham. Dengan demikian total sebanyak 11.686.539.916 saham atau 100% dari pemegang saham telah menyetujui usulan yang disampaikan tadi. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Sesuai dengan pernyataan Notaris, dengan ini saya nyatakan bahwa rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tadi untuk mata acara pertama, kedua, dan ketiga rapat. Para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham perseroan yang kami hormati, sekarang kita akan membahas mata acara keempat rapat, yaitu persetujuan atas perubahan susunan pengurus perseroan. Kami persilakan kepada Bapak Nursing sebagai Direktur Utama Perseroan untuk memberikan penjelasan mengenai mata acara keempat rapat ini. Bapak Nursing, kami persilakan. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham perseroan yang kami hormati, sebagaimana telah kami sebutkan di awal rapat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini adalah sebagaimana pada tampilan layar.
Seiring dengan pertumbuhan dan pengembangan usaha, perseroan mengusulkan perubahan pengurus perseroan agar selaras dengan fokus kinerja perseroan sebagai perusahaan berbasis digital untuk semakin adaptif dan berdaya saing dalam menjawab tantangan kinerja usaha di era digitalisasi media konvergensi saat ini. Maka perseroan mengusulkan perlunya dilakukan perubahan atas susunan pengurus perseroan untuk meningkatkan kinerja perseroan di masa mendatang. Oleh karena itu, perseroan mengusulkan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk memutuskan mata acara keempat rapat sebagai berikut. 1. Menerima pengunduran diri Ibu Ella Kartika selaku Direktur Perseroan dengan ucapan terima kasih atas segala kerjasama dan dedikasinya kepada perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya acquit at the charge atas tugas dan tindakan pengurusan dalam perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan dan laporan tahunan perseroan. Kedua, menyetujui untuk mengangkat Bapak Helmi sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya rapat ini untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang menjabat saat ini dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 3. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya rapat ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut. Dewan Komisaris, Komisaris Utama Liliana Tanaya Tanusudibyo, Komisaris Dini Arianti Putri, Komisaris Independen Andri Wisnu Triyudanto, Direksi, Direktur Utama Nursing, Wakil Direktur Utama Kanti Mirdiati Imansyah, Direktur Valencia Herliani Tanusudibyo, Direktur Titan Hermawan, Direktur Dewi Tembaga, Direktur Lina Priscilla Tanaya, Direktur Tantan Sumartana, Direktur Helmi. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan pengurus sebagaimana tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu di hadapan notaris, dan memberitahukan keputusan tersebut pada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelima, memberikan kewenangan dan kuasa pada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Selanjutnya akan dibacakan riwayat hidup singkat dari calon anggota Direksi Perseroan. Untuk itu kami mohon bantuan MC untuk membacakannya. Terima kasih Bapak Nursi. Berikut kami bacakan riwayat hidup singkat dari calon anggota Direksi Perseroan. Bapak Helmi, Direktur, warga negara Indonesia, lahir pada tahun 1982. Saat ini beliau menjabat sebagai Chief Operating Officer RCTI Plus 2019 hingga sekarang, Deputi CEO Aladdin Mall 2023 hingga sekarang, dan Grup Sinergi Director Vision Plus 2021 hingga sekarang. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Head of Digital Marketing 4 FTA Division, SVP Marketing Okezone, Head of Digital Marketing Department di RCTI, Head of Mobile and VAS Division at PT Lington Indonesia, dan berbagai posisi strategis lainnya di MNC Group. Beliau meraih gelar Magister Manajemen Universitas Bina Nusantara tahun 2008 dan meraih gelar Sarjana Elektro Universitas Katolik Atmajaya tahun 2005. Demikian pembacaan riwayat hidup singkat calon anggota Direksi Perseroan. Selanjutnya jalannya rapat kami serahkan kembali kepada Bapak Ketua Rapat. Terima kasih MC. Para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang kami hormati, demikianlah penjelasan dan usulan dari Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengenai usulan perubahan susunan pengurus perseroan.
Tiba saatnya kesempatan bagi para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham perseroan untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan pendapat sehubungan dengan penjelasan mata acara keempat rapat. Sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup, namun untuk efisiensi waktu, pimpinan rapat pemungutan suara akan dilakukan secara terbuka seperti mata acara rapat lainnya. Bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang akan mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapatnya, baik secara langsung ataupun secara elektronik, kami mohon menyampaikan pertanyaan atau menyatakan pendapatnya sesuai prosedur dalam tata tertib rapat. Kami persilakan apabila ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan untuk mata acara ini, terima kasih. Terima kasih Pak Notaris. Oleh karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan dengan usulan sebagaimana disampaikan tadi dengan menyetujui secara musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya untuk mata acara keempat rapat ini kami persilakan kepada Bapak Notaris untuk melakukan penghitungan suara. Bagi pemegang saham dipersilakan untuk menyampaikan suaranya dengan tata cara yang telah disampaikan pada mata acara pertama, kedua, dan ketiga. Mohon bantuan Bapak Notaris. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Untuk mata acara ini terdapat sebanyak 100 saham memberikan suara abstain. Selanjutnya sebanyak $38.535.315 saham memberikan suara tidak setuju atau sebesar 0,33%. Sesuai dengan ketentuan pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 47 POJK 15 2020, suara abstain akan diperhitungkan dengan suara mayoritas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa total suara setuju yaitu sebanyak 11.904.598 saham atau 99,669% dari pemegang saham yang menyetujui usulan mata acara keempat ini. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Sesuai dengan pernyataan Notaris, dengan ini saya nyatakan bahwa rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tadi. Dengan ini, perkenankan kami atas nama Perseroan mengucapkan selamat kepada Bapak Helmi yang baru saja diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan. Semoga dapat bertugas dengan baik dan memberikan kontribusi positif untuk Perseroan sehingga dapat membawa Perseroan menuju kesuksesan yang lebih besar. Para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki mata acara kelima dari rapat ini, yaitu penunjukan akuntan publik independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium akuntan publik independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merasa puas dengan hasil kinerja dari Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradireja Suhartono. Dan untuk itu, atas nama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, kami mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradireja Suhartono yang telah melaksanakan audit terhadap buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Selanjutnya untuk tahun buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kami informasikan bahwa Dewan Komisaris masih dalam tahap mereview dan menyeleksi kantor akuntan publik yang akan ditunjuk dan oleh karenanya, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengusulkan kepada rapat untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik independen Perseroan dan atau
kantor akuntan publik independen perseroan yang akan mengaudit buku-buku perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium akuntan dan atau kantor akuntan publik independen perseroan yang akan mengaudit buku-buku perseroan untuk tahun buku 2024. Adapun kriteria atau batasan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang direkomendasikan oleh Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut. 1. Telah memperoleh izin menjadi akuntan publik dan terdaftar di OJK. 2. Senantiasa bersikap independen, objektif, dan profesional dalam memberikan jasanya. 3. Senantiasa menaati standar profesi dan kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi profesi yang diakui oleh Menteri Keuangan. 4. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan, serta tidak memiliki kredit macet. 5. Memiliki reputasi yang baik, serta keahlian dan pengalaman audit yang memadai terhadap grup korporasi. Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tadi, Dewan Komisaris dan Direksi dengan ini mengusulkan kepada rapat untuk memutuskan sebagai berikut. 1. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik independen dan atau kantor akuntan publik independen untuk mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta persyaratan lain penunjukannya dengan memperhatikan usulan dan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan. 2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium akuntan publik independen dan atau kantor akuntan publik independen. Para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham perseroan yang kami hormati, tibalah saatnya kesempatan bagi pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan pendapat sehubungan dan penjelasan mata acara kelima rapat. Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan mengajukan pertanyaan, mohon menyampaikan pendapatnya atau pertanyaan sesuai prosedur dalam tata tertib rapat. Selanjutnya kami persilakan apabila ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan untuk mata acara kelima. Terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Oleh karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan dengan usulan sebagaimana disampaikan tadi dengan menyetujui secara musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya untuk mata acara kelima rapat ini kami persilakan kepada Bapak Notaris untuk melakukan penghitungan suara. Bagi pemegang saham dipersilakan untuk menyampaikan suaranya dengan tata cara yang telah disampaikan pada mata acara pertama, kedua, dan ketiga. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Untuk mata acara kelima ini tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju. Selanjutnya sebanyak 100 saham memberikan suara abstain dan sesuai dengan ketentuan pasal 17 Anggaran Dasar dan POJK 47 pasal 47 POJK 15 2020 suara abstain akan diperhitungkan dengan suara mayoritas. Dengan demikian total suara setuju itu sebanyak 11.696.539.916 saham atau 100% dari pemegang saham telah menyetujui usulan yang disampaikan tadi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Sesuai dengan pernyataan Notaris, dengan ini saya nyatakan bahwa rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tadi. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki mata acara ke-6 dari rapat ini, yaitu penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang pelaksanaan penambahan modal perseroan tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 1
144.440.000 saham yang telah diputuskan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 14 November 2022 dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan yang kami hormati, berkaitan dengan mata acara ke-6 rapat, maka kami sampaikan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 14 November 2022 telah memberikan persetujuan terkait penambahan modal perseroan tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu dengan keputusan sebagaimana ditampilkan pada layar. Merujuk pada pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur jangka waktu kewenangan Dewan Komisaris atau pelaksanaan penambahan modal perseroan, yaitu hanya 1 tahun, dan mengingat sampai saat ini pelaksanaan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu belum selesai dilaksanakan, maka dengan ini kami ingin meminta kepada rapat untuk menyetujui penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris tentang pelaksanaan penambahan modal perseroan tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 1.144.440.000 saham yang telah diputuskan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 14 November 2022 dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, demikian penjelasan kami mengenai pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris tentang pelaksanaan penambahan modal perseroan tanpa hak memesan efek terlebih dahulu sebagaimana telah diputuskan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 14 November 2022. Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tadi, Dewan Komisaris dan Direksi mengusulkan kepada rapat untuk memutuskan sebagai berikut. 1. Menyetujui untuk menegaskan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal melalui mekanisme penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau PMT HMETD dengan cara mengeluarkan sebanyak-banyaknya 1.144.440.000 saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50 yang oleh karenanya mengubah pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar sebagaimana telah diputuskan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 14 November 2022 dengan memperhatikan syarat dan harga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.004/2015 tentang penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019. 2. Menyetujui penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penambahan modal perseroan melalui mekanisme PMT HMETD sebagaimana tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk meminta dibuatkan segala dokumen, perjanjian, akta yang diperlukan berkaitan dengan peningkatan modal tersebut di hadapan notaris, serta meminta persetujuan dan atau memberitahukan, serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak atau pejabat yang berwenang, termasuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan, dengan tetap mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, kini tiba saatnya kesempatan bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan untuk mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan pendapat sehubungan dengan penjelasan mata acara ke-6 rapat. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapatnya baik secara langsung ataupun secara elektronik, kami mohon menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya sesuai prosedur dalam tata tertib rapat.
Selanjutnya kami persilakan apabila ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan untuk mata acara ke-6. Terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Oleh karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan dengan usulan sebagaimana disampaikan tadi dengan menyetujui secara musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya untuk mata acara ke-6 rapat ini, kami persilakan kepada notaris untuk melakukan penghitungan suara. Bagi pemegang saham dipersilakan untuk menyampaikan suaranya dengan tata cara yang telah disampaikan pada mata acara pertama, kedua, dan ketiga. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Berikut ini kami sampaikan hasil pemungutan suara untuk mata acara ke-6. Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju. Selanjutnya sebanyak 100 saham memberikan suara abstain. Berdasarkan pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 47 PMJK 15 2020, suara abstain akan dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham. Dengan demikian total suara setuju itu sebanyak 11.686.539.916 saham atau 100% dari seluruh saham yang dikeluarkan secara sah dalam rapat ini. Demikian usulan tersebut telah disetujui dengan suara terbanyak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Sesuai dengan pernyataan Notaris, dengan ini saya nyatakan bahwa rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tadi. Para pemegang saham, kuasa para pemegang saham, dan para undangan yang kami hormati, dengan telah diambilnya keputusan untuk mata acara ke-6 rapat ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian mata acara untuk rapat pada hari ini. Dengan segala hormat, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuan para hadirin semua, sehingga memungkinkan rapat ini untuk mengambil keputusan-keputusan dengan baik dan lancar. Akhir kata, dengan ini saya nyatakan bahwa rapat pada hari ini saya nyatakan ditutup pada pukul 10.52 waktu Indonesia Barat.